Enggak lah, cocok itu dah. Bapak kan posisi di pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita lanjutkan tatil kita pada malam ini sesuai dengan situasi dan kondisi di bulan Ramadan ini, informasi tentang Lailatul Qadar. Malam ini kita membahas yang sering dibicarakan orang bahwa di bulan Ramadan ini ada turunnya Lailatul Qadar. Kita garis bawahi Lailatul Qadar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Lail itu malam, Qadar rancangan pasti Allah. Jadi malam rancangan pasti Allah. Malam rancangan pasti Allah. Informasi yang biasa dipahami oleh kebanyakan muslim sekarang, muslim abana, di dalam surat Al-Qadar dipahaminya inna anzalna fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, kemudian malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Sehingga orang mencari dapatnya di malam-malam. Kalau kita bahas menurut Al-Quran, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi Al-Quran memperbandingkan, kalau orang pintar berpikir untuk mendamaikan manusia di dunia, menyusun konsep, selama hidup satu kurun dia, orang pandai tadi umurnya 83 tahun 4 bulan 1000 bulan, masih lebih baik ini, gitu kata Allah. Gak mungkin manusia dengan pikirannya memikirkan konsepsi supaya manusia damai, bahagia di dunia, nggak mungkin. Dibanding dengan malam rancangan pasti Allah. Faktanya seperti kita ginilah sekarang. Setiap manusia di dunia mencari konsepsi untuk mendamaikan manusia. Misalnya PBB itu undang-undang pertama, hukum PBB yang pertama, di urutan pertama, mendamaikan manusia di dunia. Tidak boleh terjadi penjajahan, tidak boleh terjadi diskriminasi. Artinya lembaga PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, menetapkan suatu aturan bagaimana membangun perdamaian dunia. Tetapi faktanya dunia tidak pernah damai, tidak pernah berhenti dari bom-bom yang berjatuhan, peperangan adu senjata, pertarungan. Nah, jadi sepanjang sejarah manusia di bumi ini Allah menggambarkan, Allah menetapkan satu konsep, ada Lailatul Qadar, itu malam rancangan pasti Allah. Nah, di bulan Ramadan ini Allah nawarkan, siapa yang mau
mendapatkan Lailatul Qadar diperintah mempelajari Al-Quran dari malam pertama sampai 30 juz dipahami Al-Quran secara mendetail. Warotil Quran tartila, secara tartil, per kalimat kandungannya dipahami, sehingga tamat 30 juz bisa menyimpulkan bahwa hasil dari pemahaman Quran tadi biasa memahami rancangan pasti Allah. Itu contoh seperti para nabi. Dari mulai mana membangun perdamaian dunia, bagaimana prosesnya, itu lengkap di dalam Al-Quran. Tapi tanggapan gagal pahamnya muslim sekarang, di malam-malam bulan Ramadan, apalagi menurut pendapat sebagian ulama tadi, dimulai tanggal 20, bangun tengah malam, berzikir, mencari dapat pahala 1000, lebih baik dari 1000 bulan, bukan mendapatkan konsepsi. Lailatul Qadar itu kita harus memahami dulu Al-Quran. Contoh seperti kita lah, yang disampaikan di pengajian ini sudah merupakan kesimpulan bagaimana proses pembangunan kembali mendamaikan manusia di dunia. Dibahas Quran secara sistematik. Itu hasil Lailatul Qadar. Hasil kesimpulan seluruh Quran disimpulkan, oh seperti inilah kehidupan. Bisa memisahkan mana ilmu, mana bukan ilmu, mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Allah. Mana yang disebutkan praktis sunnah Rasul, seperti memahami ujungnya ke rancangan pasti Allah. Nah, jadi kalau kita lihat proses rancangan tadi, dalam proses pemahaman yang kita pahami, pertama, ini Allah. Kemudian, ini ruh manusia. Awal pertamanya dari sini kita. Allah ini menempatkan manusia dalam rancangan. Logikanya ginilah, kalau digambarkan secara logika. Sebelum rumah itu dibangun, seorang arsitek, manusia yang bakal menempati rumah itu sudah digambar. Ini keluarganya berapa orang? Keluarga kecil, anak 2, suami istri. Rumah digambar oleh arsitek. Ini tempat tidur utama suami istri, tempat tidur anak laki-laki, tempat tidur anak perempuan, kamar mandi, kamar utama, kamar mandi anak, kamar pembantu, garasi mobil, ruang tamu, ruang makan. Nah, itu pasti digambar. Dapur, sesuai dengan kebutuhan. Bangunan belum jadi, orang yang akan menempati rumah sudah ditempatkan supaya pas, nyaman menempatinya. Nah, kalau misalnya yang punya rumah ini tukang rujak, pasti disediakan tempat motong-motong buah. Kalau yang ininya bengkel, yang punya rumahnya pasti disediakan belah sininya toko untuk apa. Itulah seorang arsitek merencanakan pembangunan tempat hidup manusia. Ini Allah. Allah telah merancang pertama ruh manusia itu dirancang untuk jadi khalifatullah fil ardi. Ini rancangannya. Khalifatullah fil ardi. Manusia sudah dirancang Allah untuk menjadi wakil Allah di bumi, pelaksana konsep Allah di bumi. Itu rancangannya. Rencana pasti Allahnya bakal memproses manusia hidup di bumi sebagai pengemban amanah konsepsi yang wujudnya pasti kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Agar si manusia ini hidupnya selamat, damai,
sejahtera, pergaulan sesamanya, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Alam ini mempersiapkan diri kebutuhan hidupnya. Komplit semuanya ada. Nah, bentuk-bentuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan itu Allah namakan Dinul Islam. Gak ada yang lainnya lagi. Sistem peraturannya dalam rancangan tadi, sistem yang saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Itu rancangan pasti Allah. Makanya para ulama ahli tauhid pun mengetahui itu disebutkan sorufil qadi. Segala sesuatu yang ada dimiliki Allah sebelum ada semua. Ini kita bicara belum ada apa-apa nih. Tapi kita bicara ruh karena orang akan bertanya di surat Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Jawab Muhammad, ruh itu dari rancangan pasti Allah penciptamu. Di sini dia. Nah, karena Allah mau mendudukan manusia sebagai khalifah, berarti Allah syahadat Allah pertama menghadirkan sebelum manusianya, menghadirkan alam dulu. Alam semesta, tempat hidupnya penuh rancangan. Yang akan ditempati bumi. Tapi Allah merancang yang menyetimbangkan bumi dari mulai matahari, Merkurius, kemudian Venus, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Padahal manusia tadi akan ditempatkan di planet satu ini aja, bumi. Tapi untuk keseimbangan bumi ini bisa ditempati, dia perlu pendukung-pendukungnya. Dengan matahari sebagai titik sentralnya. Itu maha rancangan pasti Allah. Maha perancang. Itulah ilmu yang Allah miliki tadi. Setelah ditempatkan bumi yang tergenang air 70%, 147 juta kilometer kubik, daratan terhampar 30% dari bulatan bumi, 147 juta kilometer kubik. Bumi ini belum ada apa-apa nih. Melalui proses penciptaan Allah, dari sirkulasi ini berputar, air yang di laut tadi disedot oleh matahari ke angkasa, turunkan lagi, disiramkan ke bumi, membawa bibit-bibit tumbuh-tumbuhan yang tadinya bulat gersang bumi seperti bola, akhirnya bumi menjadi hutan rimba. Kemudian apa, untuk bagaimana pengembangan ekosistemnya? Allah ciptakan binatang melata di alam ini. Barulah manusia pertama, Adam dan Hawa, makhluk bersel tunggal. Adam, Hawa ditempatkan di pusar bumi pertama. Para ahli menyebutnya gini, kalau gambaran umur bumi ini setahun, umur ini alam, 11 bulan 29 hari penciptaan alam semesta, 1 hari manusia. Saking dimuliakannya manusia. Lengkap dulu sarananya, sistem alamnya, ekosistemnya, jutaan tahun. Kemudian ditempatkanlah Adam dan Hawa. Nah, Adam diproses dari alam, makhluk bersel tunggal, makanya disebut min turab. Kholaq Adam min turab, dari unsur-unsur bumi. Tapi penciptaan Adam tidak dijadikan kelinci percobaan, tidak eksperimen. Penciptaan Adam disebutnya karena nafsu wahidah,
makhluk bersel tunggal yang tidak bisa dilihat kejadiannya. Manusia setelah Adam bisa dipelajari oleh kita, Allah ajarkan. Dari tanah, dari alam, bahan dasar alam dimakan oleh bapaknya, oleh mamanya. Dari makanan ini jadilah 3, ampas, darah, sperma, dan ovum. Dari situlah jadi janin calon manusia badan. Nah, manusia pertama, Adam dan Hawa, yang dipersiapkan Allah untuk menjadi khalifah tadi, badan yang sudah ada ini ruh dimasukkannya melalui malaikat. Inilah yang akan siap mengomando khalifahnya, wakil Allahnya. Ini dari alam. Badan, jasad dibentuk, dibangun dari alam ini, dari bumi. Terikat kepentingannya ke bumi. Tapi ini dari Allah, terikat kepentingannya juga ke Allah. Kalau badan nggak bisa pisah dari bumi. Wa ansa'akum minal ardi, bahan dasarnya pun dari bumi, diperintah memakmurkan, memelihara bumi karena hidupnya terikat ke bumi. Tapi ruh yang akan menjadi khalifah terikat, tidak bisa pisah dari Allah. Karena dia wakil Allah. Tapi badan harus menghantarkan ruh mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah. Sedangkan bumi menghantarkan badan. Karena badan terikat ke bumi. Gitu. Jadi apa yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan, makhluk biologis, hewani, semuanya menghantarkan badan kita untuk bertahan lama hidup di bumi. Allah ciptakanlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, segala macam bentuk supaya mampu menjabat tugas sebagai khalifah. Setelah badan tadi kuat sehat, mampu menghantarkannya ruh untuk menjabat tugas sebagai wakil Allah di bumi, melaksanakan konsepsi yang Islam. Sehingga ruh dengan konsep ini memanage alam ini, memanage badan, supaya dia hidupnya tadi Islam. Bumi tidak bencana, badan manusia tidak sakit, harmonis saling menghantarkan. Ruhnya tunduk patuh melaksanakan konsepsi, badannya, alamnya Islam menghantarkan badan manusia, badannya menghantarkan ruh. Nah, disitulah kerjasama jamaah tadi tubuh manusia. Bisa ke Allah, bisa menyelamatkan alam, kepentingan badan, badannya sehat bisa menghantarkan ruh. Sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, karenanya di saat ruh masuk ada akan. Di saat ruh dimasukkan ke badan, Allah mengakan. Ya kan udah pada tahu surat Al-A'raf ayat 172 bahwa diambil janji oleh Allah bahwa ruh masuk ke badan akan siap melaksanakan tugas sebagai wakil Allah di bumi. Qalu bala syahidna. Terus Allah ingatkan antakulu yaumal qiyamati inna kunan hadza ghafilin. Aku Allah katakan demikian, diabadikan penjelasannya agar manusia yang pernah hidup di bumi tidak melupakan lahirnya ke dunia ada suatu perjanjian sebagai pelaku konsepsi. Itu. Nah, ini rencana Lailatul Qadar tadi. Jadi setiap manusia dalam perancangan tadi, seluruh yang dari Allah tidak ada yang negatif. Berarti di sini garis besarnya ada ruh, ada badan. Badan ada alam. Tidak ada yang negatif. Kalau ruhnya oleh Allah tidak diajarkan Al-Quran, alam, ini pasti dikuasai badan. Badan lahiran nafsu, syahwat. Makanya
Di saat Adam akan didudukan sebagai khalifah, malaikat protes. Sistem Allah tadi. Kenapa sih Adam? Kenapa sih manusia sebagai jabatan tugas yang mulia ini Khalifatullah fil ardi? Padahal dia yang ada badannya, yang terikat ke alam, pasti merusak alam dan sesamanya saling menumpahkan darah perang. Kata Allah, aku sudah menetapkan rancangan, yaitu manusia akan dikasih diajarkan ruhnya di Quran. Jadi hasil penjelasan rancangan tadi kata Allah, kalau ruh ini tidak dibimbing Quran, ya udah badan inilah yang menguasai ruh, nafsu. Akhirnya kata beliau itu betul. Manusia hidup di bumi untuk apa? Merusak alam, peperangan. Itu faktanya. Westikun dima, yufsidu fiha, alam di tempat hidupnya dirusak, bencana, banjir, gempa, semua itu akibat olahan tangan kotor manusia. Ar-Rum 41. Kemudian sesama manusia tadi tanpa Quran berebut bumi, pertarungan untuk masing-masing memperjuangkan hawa nafsunya. Lahirlah kolonialisme, jajah menjajah, kemudian membunuh. Itu udah pasti kalau ruh tadi nggak dibimbing Quran. Nah, karena itu Allah menetapkan rancangan. Rancangan pas ini tidak boleh dirubah. Wa 'allama Adama asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Diajarkanlah ajaran Allah al-asma atau alama yang sekarang di Quran. Maka rupanya Adam bisa. Adam dan Hawa mampu menempatkan bumi menjadi jannah. Bukan Adam itu diciptakan di surga, tapi Adam hidup di bumi dengan asma yang diajarkan Allah, maka bumi ini jadi jannah. Tempat hidup yang saling menyelamatkan dengan keluarganya, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Nah, jadi diserukan oleh Allah kepada penjuru bumi semua kepada anak-anak Adam supaya mengikuti sunnah Nabi Adam tadi, bangunlah bumi ini jannah. Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam kun anta wa zawjuka jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan manfaatkan bumi ini sepuas-puasnya. Tapi wala taqrabu hadhihi saja, jangan terpancing oleh faktor hawa nafsu pertumbuhan abadi, perut, seks. Yang pasti manusia akan merusak alam dan saling menumpahkan darah. Makanya datangnya bulan Ramadan, Allah yang menciptakan manusia tahu seluk-beluk penyakit yang menggagalkan manusia itu perut dan syahwat. Di bulan Ramadan, rukun Islam yang keempat, coba itu latih. Sampingkan dulu. Kalau perut yang menggagalkan perjuangan hidupmu atau syahwat, latih sebulan lamanya. Kesampingkan dulu makannya. Unggulkan dulu perintah Allah ini, Quran ini. Latihan. Kalau nafsu menjadi penghalang apa yang diinginkan manusia mewujudkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Nah, jadi bulan Ramadan adanya saum, puasa sekarang ini supaya nafsu tunduk patuh kepada menghantarkan ruh menerima Quran. Makanya di bulan Ramadan pelajari Quran terus 1 bulan supaya ruh tadi mampu menjabat tugas sebagai khalifah. Kalau di malam harinya, uhilla lakum lagatas syamir rafasu ila nisaikum. Di malam harinya dihalalkan hubungan campur suami istri. Kunna libasunakum wa antum libasulahunna. Istri kalian pakaian suaminya, suami pakaian istrinya. Jadi artinya diperbolehkan. Kemudian wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytil abyadi minal khaytul aswadi minal fajr. Maka minum sepuasnya di malam bulan Ramadan itu.
Fal ana basiruhunna. Sekarang aku Allah. Alimallahu anakum kuntum tahtadun anfusakum. Aku Allah tahu. Pasti manusia tidak bisa menahan syahwat nafsu. Karena itu aku maafkan, aku ampuni. Sekarang aku persilahkan kalian untuk menghibur diri di malam hari bulan Ramadan, untuk berhubungan suami istri. Terus wakulu washabu, makan minum sepuasnya sampai datang waktu fajar. Dan pelajari Quran sampai bisa terpisah dengan putih bilang hitam, artinya salah dan benar. Sumati musyamu ilal lail, tapi setelah fajar tahanlah makan minum, hubungan suami istri sampai maghrib. Sumati musyamu ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tapi jangan bercampur dengan istri kalian kalau di bulan puasa sedang mengadakan pembinaan. Yang dekat-dekat dengan istri-istri kalian. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Yang demikianlah hukum-hukum batas-batas hukum Allah. Ya Allah tetapkan, jangan kalian sama-sama melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar setiap manusia merasa takut terhadap pelanggaran-pelanggaran. Jadi, kalau kita lihat apa kata Nabi, dihentikan makan dari fajar siang hari akan manusia menjadi sehat. Seluruh ahli gizi, ahli kesehatan di dunia menyatakan di saat 8 jam tidak makan terjadi lapar, maka seluruh makanan-makanan lebih atau penyakit-penyakit akan disedot di jam 12 siang dalam menutupi laparnya perut, mempertahankan sampai maghrib. Maka dia seperti mobil servis pembersihan dari berbagai macam bibit-bibit penyakit. Nah, itulah Allah mengajarkan manusia merupakan mobil servis besar. Kemudian otaknya diservis untuk mampu menahan bisikan-bisikan jahat tangannya, pikirannya dari yang salah. Kemudian secara positif dia untuk berbuat baik dengan sesama manusia. Saling memberi, saling silaturahmi, saling memaafkan. Maka manusia yang harus jadi khalifah tadi tercapai karena manusia sehat badan, sehat pikiran, sehat hubungan persaudaraannya. Itulah Idul Fitri. Bumi ini jadi jannah. Itu. Seluruh penyakit yang mahabatnya dihentikan. Kalau setiap manusia seperti itu, kata Nabi, law ta'lamuna ma fi Ramadan, kalau tahu untuk menghantarkan diri manusia dari khalifah, dia lakukan tradisi ini setahun penuh. Artinya kesetimbangan dalam rancangan tadi, badan terikat ke alam, ruh terikat ke Quran. Ini makanan Quran, badan, alam, makanan badan. Setimbangllah manusia. Nah, Allah jelaskan kalau konsep ini bisa diwujudkan di dunia sekarang, babak kedua setelah dunia manusia akan mendapat tempat yang lebih baik lagi. Karena hidup ini ujian. Kalau manusia sekarang di dunia ngajinya, baca Qur'annya tidak sampai memahami Lailatul Qadar, maka sampai sekapanpun dunia ibarat benang kusut. Mencari jalan keluar dari perdamaian tapi tidak ketemu. Karena dia tidak tahu asal usul kejadian manusia dalam rancangan pasti Allah. Seperti seorang bangun rumah, menyelesaikan problem rumah, tapi tidak tahu gambar. Akhirnya tambah serautnya dunia sekarang ini. Negara-negara di dunia, manusia-manusia secara masyarakat pribadi tidak kembali kepada Allah. Itu rancangan pastinya bagaimana. Padahal di bulan Ramadan, mendekat ke Allah, memahami ilmunya, Al-Quran. Maka dia akan menemukan rancangan pasti untuk menyelesaikan segala macam persoalan dunia hari ini. Itulah Ramadan, Lailatul Qadar. Nah inilah saudara-saudara, kita tidak boleh gagal paham memahami apa Lailatul Qadar. Bukan mitos, tapi betul-betul memahami rancangan pasti Allah. Siapa yang mau belajar Quran dari perkalimat, memahami perkalimat, memahami kandungan maknanya, apabila 30 juz dipahami, dia akan mengerti seperti arsitek tadi bagaimana rancangan pasti tentang alam semesta, rancangan pasti tentang kehidupan manusia. Apabila dia memimpin dunia, bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana dunia ke depan. Kalau gubernur bagaimana Medan di 100 tahun ke depan, dia sudah tahu.
supaya tidak terjadi bencana, supaya manusianya damai, selamat, sejahtera. Inilah Lailatul Qadar yang pada sekarang ini bulan Ramadan dicari orang. Pada hakikatnya di mana Lailatul Qadar adalah ada dalam Al-Qur'an. Makanya disebutkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazjalul malaikati waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, inilah pembahasan ratil pada malam ini. Kalau ada yang kurang jelas masih ada waktu tanya jawab. Demikianlah Allahu ta'ala bil masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.